Oke, ya. Baru setelah itu tanggal 13 Mei kemarin, tanggal 4 Mei. 4 Mei kemarin, ya, beberapa hari yang lalu lah. 4 Mei. Berkas itu diantarkan ke meja hakim. Oke, sampai ke meja. Meja hakim. Namanya distribusi. Begitu sampai di meja hakim, hakim 3 ini nanti duduk rembuk, membaca fakta-fakta, kemudian penerapan hukumnya dan apa alasan daripada permohonan kasasi. Betul. Ya. Nanti kan ada bantahan juga dari jaksa, ada kontra memori kasasi, kemudian tanggal 13 diputus. Jadi gambar ini nggak salah. Oh, nggak salah, benar. Nggak salah kan? Jadi berita hot, ya ditolak. Yes. Jadi ini benar. Benar ya. Siap-siap di penjara. Tapi baju orange di sini belum baju tahanan. Orange aja. Ini kan orange kemeja. Orange ya, tapi kemeja kan. Dulu Sesumbar paling yakin bakal menang. Sekarang malah kasasinya resmi ditolak. Yang kemarin lantang bicara hukum, kini justru disebut tinggal menunggu eksekusi. Publik pun ramai menyindir. Terlalu jumawa, akhirnya kena balik. Siap-siap di penjara jadi kalimat paling panas yang meledak di media sosial. Kita bicara untuk kepentingan publik. Untuk publik, ya. Tapi juga kita bicara ketika kemarin ada yang sudah dengan sangat, kalau ini saya hanya meminjam istilah dari teman-teman podcast lain ya, kayak terima kasih ya AA Guru TI. Dan juga terima kasih untuk Mas Hersu, ya, kemudian juga teman-teman podcast yang lain, yang termasuk juga Dokter Taufik. Oh iya, Dokter Taufik juga, ya, juga Kompur Sospol dan juga KNC Channel. Mereka menyatakan itu arogan sekali orang itu sebelah, ngata-ngatain kalau P21. Ternyata dia sendiri yang di P21. Sebenarnya bukan hanya P21, kalau dia bukan P21, sudah lebih dari P21. Dia itu P48. Oh, udah P48 ya? P48 itu adalah surat perintah eksekusi. Oke. Dulu sibuk mengejek lawan bakal P21. Sekarang malah namanya sendiri dikaitkan dengan P48. Sindiran publik pun meledak. Terlalu percaya diri sampai lupa roda hukum bisa berputar. Dari paling vokal menyerang, kini justru jadi bahan sorotan. Yang dulu menuding, sekarang malah dituding balik. Jadi sudah, tapi belum. Yang kedua, dia harus dieksekusi dulu baru PK. Karena apakah PK menunda eksekusi? Tidak. Nah, ini yang penting. Karena yang ingkrah itu adalah kasasi. Yang ingkrah, ya, itu kasasi. Ingkrah, ya. Dalam apa namanya, Holland Spreken, ya. Jadi vervelend saya nggak ngerti, ya itu. Jadi inkrah itu berarti sudah jelas. Inkrah van Hausde. Inkrah van Hausde. Ya itu. Jadi dia harus dieksekusi dulu, putusan kasasi, baru dia mengajukan PK. Iya. Jadi orang terpidana itu boleh mengajukan kasasi PK dari lapas. Oke. Iya, kalau enggak kan dia nggak bisa dieksekusi. Iya. Jadi gini, syarat mengajukan PK yang paling penting itu, PK tidak menunda. Oh, tidak. Enggak kan? Enggak terus. Banyak yang mengira PK bisa jadi jalan penyelamat. Ternyata eksekusi tetap berjalan. Publik langsung ramai menyindir. Drama hukum tak lagi cukup menahan putusan yang sudah ingkrah. Setelah berbulan-bulan tampil percaya diri, kini kenyataan hukum disebut mulai mengetuk pintu. PK bukan tameng kebal. Persis. Ya. Supaya jangan ada lagi Sylvester yang kedua. Jangan sampai menjadi si plaster kedua. Ya, karena gini, kasihan Mas Roy. Pada hari ini dan waktu yang bersamaan pada saat banyak terpidana dieksekusi oleh kejaksaan. Betul. Karena putusannya sudah ingkrah. Tapi masa terhadap orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, dekat dengan geng Solo, kemudian lolos dari. Oke, sebelum kita tutup, karena ini nggak usah panjang-panjang, intinya Rasman sudah ingkrah, harus dieksekusi, ya, kena setahun 6 bulan, subsidiar 4 bulan, atau bayar 200 juta. Tapi bukan karena ini loh ya. Nah ini Rasman tuh kalau sama saya anu banget ya, marah betul gara-gara dulu peristiwa di Rakyat Bersuara. Jadi waktu itu dia cerita, ini ada semua bukti di tangan saya, buktinya Roy Suryo. Wah, dia ngomong apa? Saya menyelinap di belakang, ya. Kan dia saya di belakang, saya lihat apa buktinya, itu ternyata surat, bukan bukti apa-apa. Wah, dia marah-marah. Ini pelanggaran undang-undang perlindungan data. Perlindungan data apa yuk? Gak bisa jawab ya? Saya jawab. Perlindungan data pribadi itu nomor 27 tahun 2022. Saya yang buat undang-undangnya, aku bilang gitu. Dan gak ada. Kalau ngintip karya apalagi yang diintip itu bohong. Nah, jadi kamu masuk bukan karena ini loh ya. Ntar dia marah ke saya, ntar gara-gara ini. Enggak, ini karena kasus dengan
Hotman Paris Hutapea. Ya, gitu. Hotman Paris Hutapea. Hutapea. Jadi gambar ini sah. Ya. Ada closing statement nggak, Mas Gafur? Ini. Ya, closing statementnya adalah, udahlah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang membela pihak yang salah pasti salah. Dalam kasus ijazah 99,9% palsu itu ya. Dan kebenaran itu tetaplah kebenaran. Iya, masih banyak kebenaran yang ada. Ya, misalnya soal bukunya Pak Bonatua, ya. Misalnya soal gugatan kita ke KIP, ya. Oh, masih banyak lagi nanti kalau dikeluarkan. Nanti habis nanti di sana, ya. Oke, insya Allah, ya. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalannya. Ya, satu persatu. Peringatan keras mulai dilempar. Jangan sampai muncul plester kedua. Pernyataan 99,9% palsu dan kalimat one by one akan ketahuan langsung memantik panasnya publik. Sindiran makin tajam, seolah satu persatu pihak yang dulu paling lantang kini mulai terseret arus fakta. Drama belum selesai, justru disebut baru mulai terbuka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.